Perkenalkan, saya Rindi Astuti, NIM 1910416873, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Pancabakti, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Ini saya akan menyampaikan ringkasan mengenai Manajemen Operasi 2. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Operasi adalah kegiatan menghasilkan produk, barang, atau jasa. Sedangkan manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan menciptakan nilai dalam bentuk produk melalui proses transformasi input menjadi output. Manajemen operasi dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi, misalnya industri, manufaktur, perkebunan, rumah sakit, perhotelan, atau perbankan. Manajemen operasi diperlukan dalam pengaturan tata letak bangunan, ruang, mesin, maupun peralatan dalam penentuan cara kerja dan waktu standar untuk suatu tugas. Pengembangan desain produk dan proses produksi, perencanaan operasi, pengendalian mutu produk, pendistribusian hasil produk, dan berbagai kegiatan operasi yang lain. Sejarah manajemen operasi. Kegiatan operasi sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, sejak manusia mengenal cara berburu, memasak, dan membuat suatu benda. Pengetahuan atau cara tersebut berkembang terus dengan ditemukannya prinsip dan metode baru, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu ilmu tersendiri, dilengkapi dengan masuknya unsur-unsur ilmu pengetahuan yang lain. Konsep dasar manajemen produksi yang membedakan dari disiplin ilmu yang lain, misalnya konsep perencanaan tata letak, perencanaan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, persediaan, penjadwalan, dan pengendalian mutu. Teknik dan konsep yang dikembangkan melalui teori organisasi dan manajemen. Teknik dan konsep tersebut banyak digunakan terutama dalam perencanaan kerja, pengorganisasian, sumber daya, dan pengendalian proses. Penerapan pengetahuan atau praktek yang dikembangkan dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, keuangan, dan matematika. Sebagai contoh, penentuan tingkat produksi didasarkan atas pendekatan permintaan dan penawaran. Dari teori ekonomi, analisis kinerja operasi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, penggunaan metode kuantitatif atau matematik dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya. Penemuan-penemuan teknologi, komputer dan laser merupakan contoh dari penemuan teknologi terakhir yang sangat berpengaruh dalam sistem produksi serta mendorong perkembangan teknologi, proses maupun produksi, yang antara lain menyebabkan perubahan dalam tata letak, jenis mesin atau peralatan maupun proses produksi. Selanjutnya, perkembangan manajemen operasi lebih terasa sejak revolusi industri pada abad ke-18. Pada saat itu, pola kerajinan tangan mulai tergeser dan sistem pabrik mulai berkembang. Serangkaian perubahan dalam teknik industri dan perkembangan kondisi sosial ekonomi memungkinkan berkembangnya unit-unit produksi menjadi makin lama makin besar. Dilengkapi dengan perkembangan iptek yang terus bergerak maju, manajemen operasi pun berkembang dari yang semula berorientasi pada penanganan produksi di dalam pabrik menuju ke pengolahan operasional, perusahaan yang terintegrasi sejak pemilihan pemasok sampai distribusi produk ke pelanggan. Produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Bidang manajemen operasi masih terbilang muda, namun sejarah amatlah kaya dan menarik. Kehidupan kita dan juga disiplin ilmu, manajemen operasi diperkuat oleh inovasi-inovasi dan sumbangan-sumbangan dari banyak pakar. Beberapa tokoh pada bagian ini adalah, yang pertama, Eli Whitney, dikenal dengan mempopulerkan bagian yang dapat dibongkar pasang, yang dicapainya melalui standarisasi dan pengendalian mutu pada pembuatan produk. Melalui kontrak yang ia tanda tangani dengan pemerintah Amerika untuk 10.000 pucuk senjata, ia berhasil mendapatkan laba yang baik karena produk dijadikan bagian yang dapat dibongkar pasang. Selanjutnya, yang kedua, Frederick W. Taylor, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menyumbangkan seleksi personel, perancangan, dan penjadwalan, studi gerakan dan bidang faktor-faktor manusia yang sekarang populer. Salah satu sumbang yang ia berikan ialah bahwa manajemen semestinya lebih panjang akal dan agresif dalam membuat metode kinerja.
Sekian penjelasan saya mengenai sejarah manajemen operasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.